Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 5 Mei 2025. Kondisi dari market Bitcoin dan altcoin rata-rata terkoreksi. Teman-teman, hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 95.600 dan kita menjelang untuk closing weekly time frame ya untuk hari ini, dan menurut saya akan sangat-sangat penting kemana pergerakan dari Bitcoin. Sementara ini sih kalau kita lihat dari apa yang di develop sebelumnya masih terbilang positif secara tren. Jangka pendek Bitcoin masih oke, volume smart money di minggu ini juga masih meningkat secara rata-rata, dan jika kita lihat dari pergerakan daily time frame-nya juga masih cenderung dijaga. Pergerakan Bitcoin sementara ini masih terbilang lebih strong dibandingkan dengan altcoin. Bitcoin dominance meningkat 0,57% di perdagangan hari Minggu, dan hari Senin ini tentu saja akan bakalan sangat penting untuk kita perhatikan kemana pergerakan dari market. Secara Fear and Greed Index, sementara ini market kondisi psikologinya dalam posisi greedy, yang berarti adalah kita masih sangat optimis terhadap pergerakan dari market ke depannya, dan sejauh ini sih saya rasa Bitcoin ini masih akan mendapatkan antusias dari komunitas, dari trader di perdagangan hari Senin ini. Nah, kalau terkait dengan event, ya kita akan dapat beberapa event yang sangat penting untuk minggu ini. Teman-teman, ada data dari Global Services PMI dari Amerika Serikat, lalu non-manufacturing PMI dari Amerika Serikat yang akan rilis di hari Senin. Kemudian hari Selasa besok kita dapat data PPI, data inflasi ya dari Uni Eropa, dan juga data ekspor import dari Amerika Serikat. Terus di tanggal 7 hari Rabu kita akan dapat data terkait dengan 10-year note auction, ya obligasi jangka panjang 10 tahun dari Amerika Serikat. Lalu ada rilis data juga dari Construction PMI dari Inggris. Sementara itu dari Amerika Serikat ada rilis data crude oil inventory. Nah, di tanggal 8 hari Kamis dini hari jam 1 itu bakalan menjadi narasi yang sangat besar. Ada FOMC statement, FOMC press conference, kemudian Fed rate interest rate decision. Ya, ini terkait dengan keputusan suku bunga yang sudah barang pasti akan dipertahankan di 4,5%. Akan tetapi yang kita perlu pertimbangkan atau perhatikan adalah apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Statement apa yang akan keluar dari Jerome Powell, karena itu akan menentukan langkah atau kebijakan dari The Fed ke depannya. Terus dari Jepang pun juga akan ada monetary policy meeting minutes. Jepang juga akan ada pernyataan ya seperti apa terkait dengan inflasi dan juga polisi terkait dengan keuangan mereka. Terus juga dari Inggris jam 6 sorenya juga akan ada keputusan terkait dengan suku bunga mereka. Jadi Bank of England akan ada meeting minutes juga terkait dengan seperti apa keputusan suku bunga mereka. Diprediksi sih bakalan turun. Jadi Uni Eropa, Inggris itu udah pelan-pelan mencoba untuk menurunkan suku bunga. Tapi Amerika Serikat ini memang agak lain ya, dan ya itu teman-teman, kita masih sangat-sangat bergantung kepada data dari Amerika Serikat. Lalu juga ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat di hari Kamis jam setengah 8 malam, juga akan mewarnai banyak berita yang akan kita temukan. Kemudian di hari Jumatnya kita dapat data 30-year bond auction dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada beberapa data penting juga dari member FOMC kayak William, terus Barr, dan juga William, yaitu lagi Barr, Fed Waller, William. Itu dari makroekonomi, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain adalah Donald Trump mengatakan dia tidak akan menurunkan tarif sebelum dia benar-benar
mendapatkan perwakilan dari Cina ya untuk siap untuk berunding di meja, teman-teman. Jadi bisa dibilang sikap dari Trump terkait dengan tarifnya kepada Cina yang sampai memberikan 145% ya, itu akan tetap diberlakukan sampai Cina ini mau bernegosiasi dengan mereka. Gitu. Jadi kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump ini tentu saja nanti akan berimpact sama sikap dari Jerome Powell. Ya, Jerome Powell pemegang kunci suku bunga, teman-teman, dan nampaknya ini akan menjadi negosiasi yang alot yang bakalan mungkin membutuhkan waktu sampai benar-benar bisa mendapatkan deal yang bagus untuk kedua belah pihak gitu. Cina sendiri dia kekeh, Amerika Serikat pun juga sama. Jadi siapa yang akan menang? Ya, yang tentu saja yang akan dirugikan adalah investor. Yang menang ya mungkin nggak tahu. Teman-teman, kita akan lihat dari berita yang lain juga ya. Ada Bit Digital dikabarkan menargetkan 500 juta US dollar untuk ATM yang meningkatkan ekonomi penambangan Bitcoin. Jadi ATM ini adalah at the market equity offering fund. Jadi dia menawarkan ekuitas pasar gitu untuk mendapatkan pendanaan. Nanti akan dipakai untuk membeli alat-alat mining yang akan mereka targetkan gitu dengan total value sampai dengan 500 juta US dollar. Dan ini menurut saya adalah sebuah hal yang bertujuan untuk mereka bisa kembangkan gitu, karena kan yang namanya perusahaan mining apalagi sekarang secara return kalau mereka miningnya dengan jumlah kecil justru costnya besar ya, risikonya juga cenderung besar. Nah, mereka pengen upgrade nih supaya proses mining bisa lebih efektif dan efisien, jadi mereka butuh lebih banyak dana gitu. Jadi ya, Bit Digital. Kemudian dari berita yang lain adalah dari Maldives, dikabarkan saat ini bersiap-siap untuk membuat yang namanya blockchain hub untuk negara Maldives. Jadi dana yang mereka butuhkan adalah sekitar 9 billion ya, dan mereka menargetkan hal tersebut untuk membuka yang namanya ekspansi pengembangan dari kripto. Pusat kripto lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa negara maju seperti Uni Emirat Arab kan mereka udah bikin, Hong Kong udah bikin, terus Amerika Serikat pun juga pengen menjadi pusat kripto. Nah, di Maldives sendiri di Samudra Hindia ya, itu mereka juga pengen bikin hub mereka sendiri dan diharapkan ini bisa menarik lebih banyak investor, menarik kunjungan ke negara mereka. Karena kalau kita tahu Maldives ini salah satu negara yang juga bergantung kepada ekonomi pariwisata. Gitu. Lalu ada sedikit data terkait dengan sebesar apa sih adopsi dari masyarakat di seluruh dunia untuk kripto. Ternyata ditemukanlah data di tahun 2024 akhir ya. Ini terkait dengan berapa banyak jumlah orang yang punya Bitcoin dan juga kripto. Ternyata tercatat 6,8% dari total penduduk atau total manusia yang ada di seluruh dunia yang sudah punya kripto gitu. Jadi jumlah ini tentu saja adalah jumlah yang bisa dibilang terus meningkat dan terbilang besar gitu. Untuk negara yang paling banyak punya kripto secara persentase adalah Uni Emirat Arab, kedua Singapura, Turki, Argentina, Thailand, Brazil, Vietnam, United States, Amerika Serikat ya, Saudi Arabia, kemudian Malaysia, Hong Kong, setelah itu baru Indonesia, terus ada Korea Selatan, South Africa, Switzerland, Philippines, dan masih banyak lagi. Ini secara persentase by the way. Jadi kalau negara yang penduduknya sangat banyak, berarti ya jumlah dari pengguna kripto mereka juga cenderung akan lebih besar gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sini sih, memang negara-negara maju cenderung lebih melek ya. Negara-negara yang juga punya mata uang yang sangat lemah terkait dengan US dollar, yang gampang inflasi, juga lebih aware juga sama kripto. Jadi itu hal yang bisa kita pertimbangkan. Itu berarti saat ini market kripto makin besar,
perkembangan masih terbuka untuk ekspansi di industri kripto dan saya rasa ini bisa menjadi sebuah statistik yang menarik sampai ke depannya. Lalu ada Binance yang dikabarkan berpartner dengan salah satu negara gitu untuk menyediakan crypto payment yaitu Kyrgyzstan. Binance berpartner dengan Kyrgyzstan untuk adopsi crypto payment and launch blockchain education yang lebih luas. Itu dari beberapa sentimen data yang cukup penting. Sebelum kita masuk ke chartnya, aku mau informasikan dulu. Toko kripto ada campaign sampai nanti akhir bulan Mei. Setiap teman-teman melakukan deposit minimum 1 juta rupiah, teman-teman berpeluang mendapatkan cashback sampai dengan 50.000 OVO point yang bisa teman-teman dapetin di 3 kali 24 jam setelah teman-teman melakukan deposit. Seperti itu. Jadi campaign ini masih berlaku sampai akhir bulan nanti. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik, top up toko kripto dengan OVO bisa dapetin 50.000 OVO coin. Gitu. Next kita akan lihat ya untuk gimana sih movement dari Bitcoin. Kalau kita lihat sih overall Bitcoin masih cenderung oke. Dari saya sendiri melihat di time frame weekly masih positif. Sementara itu di time frame daily, tren juga masih sangat bagus, smart money masih oke, tapi mungkin kita udah mulai mengantisipasi terkait dengan proses koreksi. By the way, di time frame daily ini pergerakan Bitcoin juga masih cenderung stabil, masih bergerak dalam sebuah ascending channel. Gitu. Kalau dari saya sih melihat ini positif, tapi antisipasi sama koreksi. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, kita melihat ada pola yang cukup menarik pada pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sempat breakout dari mereka punya ascending triangle ya, breakout, kemudian ngetes area support, dan sekarang ada peluang untuk kembali mengalami kenaikan. Cuman Bitcoin ini butuh untuk mempertahankan area supportnya di kisaran 95.500. Wajib untuk dipertahankan. Selama Bitcoin nggak jebol dari 95.500, maka akan masih ada opportunity untuk Bitcoin movement naik. Ya, sembari juga kita menunggu data dari The Fed seperti apa. Tapi andai kata kalau pergerakan Bitcoin justru turun di bawah level tersebut, Bitcoin ada support kisaran level 94.600 yang akan berpotensi menjadi support kuat. Secara volume masih oke, volume smart money cenderung turun. Aku sendiri di posisi sekarang ya cenderung lebih konservatif, lebih hati-hati dalam memanfaatkan momentum. Paling kalau mau trading pakai margin yang sesuai aja, nggak terlalu besar gitu. Kalau kita lihat juga di time frame daily, smart money-nya di time frame 1 jam ya, smart money-nya ini kecil sekali teman-teman. Jadi kayaknya market juga akan banyak wait and see dan mengantisipasi pidato dari Jerome Powell di hari Kamis tanggal 8 Mei nanti. Gitu. Jadi secara overall trennya masih bullish di weekly time frame dan daily. Hanya saja di time frame kecil ini ada potensi-potensi koreksi. Itu aja. Bitcoin dominance masih naik, so altcoin mungkin masih akan mendapatkan pricing. Target untuk Bitcoin kemana? Kalau dari saya sendiri, jangka pendeknya adalah 98 ribuan sampai 99 ribu. Ya, dengan best target ke all time high kisaran 108 ribu US dollar. Mungkin bisa dicapai di tahun ini. Semoga aja. Gitu. Dari saya sih gitu aja buat update kali ini. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita bagi teman-teman yang punya Telegram. Ya, dan itu aja. Sekian. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata si Andre. Makasih.